Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Oke, jadi kali ini adalah lanjutan videoku sebelum-sebelumnya. Hal ini terkait, sekarang kita bedah tuntas kita menganalisis ya. Kita menganalisis sebuah perusahaan, yaitu adalah perusahaan ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, jadi si PT Indofood CBP ini kita harus perkenalan dulu ya terkait PT ini, terkait PT ICBP. Jadi ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP itu lebih dikenal dengan nama Indofood CBP yang merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 September tahun 2009. Oke, sekarang kita udah kenal nih. Oh, berarti si ICBP ini suatu produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Nah, terus ICBP sendiri, CBP itu singkatan dari Consumer Branded Product atau kita kenal ya ICBP itu tadi, yang dimaksudkan sebagai anak usaha dari INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memegang industri makanan dan minuman bisnis utama Indofood selama ini. Nah, kenapa dinamakan CBP? Karena memang produknya itu merupakan barang-barang yang dijual langsung ke konsumen, barang jadi. Artinya adalah bisnis Indofood Sukses Makmur ini di bidang mamin telah di spin off dan diharapkan dengan proses ini mampu menimbulkan efisiensi dan terjadi integrasi sehingga mampu mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik. Oke, setelah kita kenal nih, kita udah tahu ternyata ICBP ini ngejual berbagai produk makanan dan minuman. Nah, kenapa sih kok aku milih ICBP? Karena kita tahu di masa pandemi ini suatu konsumer itu bener-bener menilai apa aja yang perlu diperlukan selama masa pandemi ini. Jadi konsumer itu nggak akan boros-boros banget, makanya dia memilih produk yang paling bagus dalam memilih makanan ringan atau cemilan-cemilan yang bisa dijadikan bahan konsumennya selama masa pandemi ini. Nah, salah satunya yaitu yang paling besar di Indonesia menurutku, yaitu Indofood CBP. Meskipun banyak pesaingnya nih. Nah, kita lihat dulu anak perusahaan dari ICBP ini. Apa aja anak perusahaannya? Ini banyak banget teman-teman anak perusahaan dari ICBP. Makanya aku milih perusahaan ini yang akan kita analisis bareng-bareng. Jadi perusahaannya itu ada kayak PT Indofood Fortuna Makmur. Ini yang pada awal tahun kemarin, tahun 2021 awal, kan PT Indofood Fortuna Makmur ini putus kontrak nih dengan Pepsi Corporation. Makanya ada yang di awal dulu itu lagi rame-ramenya bahwa Doritos, Cheetos itu kan berhenti produksi ya karena emang perjanjiannya habis gitu. Makanya si PT Indofood Fortuna Makmur dan Pepsi Corporation yang perjanjiannya habis, dia nggak bisa produksi lagi. Kita kehilangan makanan kesukaan kita dulu tuh, kayak Cheetos, Lay's, terus Doritos. Nggak teman-teman, itu padahal enak banget sih. Apalagi waktu kita di kosan gitu kan, nyemil itu. Nah, terus anak perusahaan lainnya tuh ya kayak PT Indofood Sukses Makmur, terus Komsa Sukses Makmur, Mitra Bahari Makmur, Pinnacle Permata Makmur, Sukses Arta Jaya, Indolakto, dan lain sebagainya. Ini terkait anak perusahaannya. Jadi ini banyak banget, jadi aku nggak bisa sebutin satu-satu. Intinya dia sangat banyak anak perusahaannya. Nah, sekarang kita masuk ke produknya nih. Apa aja sih produk dari PT ICBP ini, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini? Jadi produk-produk di ICBP ini sangat terdiferensiasi, sangat beragam. Nggak cuma mie instan yang kita kenal sebagai anak kos Indomie tentunya, tapi ternyata dari penyedap makanan, produk susu, terus nutrisi dan makanan khusus, sirup, makanan ringan kayak Ciki, Citato, Zat, Kitela kayak gitu tuh. Terus ada minuman ringan kayak Ichi Ocha yang kita tahu, terus ada minuman klub, ada Fritamin, ya kan? Nah, ini produknya milik Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Jadi kita sekarang nggak cuma tahu makanan-makanan itu, tapi kita juga tahu siapa sih pemilik perusahaan dari berbagai produk ini gitu. Nah, jadi ini merupakan emang paling besar di Indonesia terkait makanan dan minuman, perusahaan Indofood ini. Makanya ini penting banget kalau kita analisis. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah tahu nih perkenalan dari ICBP. Ternyata Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini pemilik dari produk-produk mie instan, penyedap makanan, produk susu, nutrisi dan makanan khusus, sirup, makanan ringan, dan minuman ringan. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan materi kita nih, di mana
terkait business environment and strategy analysis dari Indofood CBP itu sendiri. Nah, ICBP dia itu memiliki pesaing teman-teman. Jadi meskipun dia itu punya nama besar, tapi kita tahu bahwa ICBP ini bergerak di bidang makanan, makanan dan minuman. Nah, kalau kita tahu dua produk ini, makanan dan minuman ini tuh merupakan suatu pasar yang kompetitif, sempurna. Jadi gampang banget produk itu keluar masuk. Pesaingnya itu ya pasti banyak jadinya, karena produk-produk atau produk sejenis dari makanan dan minuman itu pasti ya gampang dong. Di pasaran itu kan gampang masuk. Nah, otomatis itu juga pesaing dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di sini aku punya beberapa contoh PT-PT besar ya, yang aku masukin di sini adalah contoh PT-PT besar yang bersaing dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, sekarang kita masuk ke mie instan dulu. Kalau mie instan dari Indofood CBP sendiri, itu kan ya kayak mie Indomie yang kita kenal, Indomie seleraku itu kan. Nah, itu kan bener-bener pecinta anak kos tuh tahu banget lah kalau mie ini tuh legend banget buat kita. Bahkan mie Indomie itu di pasaran sekarang itu dia mengambil pangsa pasar 75%. Gila, gede banget gak itu? 75% teman-teman, bayangin. Dibanding yang lainnya yang 25% itu direbutin sama Lemonilo, mie sedap ini yang terkenal banget pesaingnya Indomie itu bahkan rebutan di 25% ini. Terus ada mie ABC, mie Gaga, Salami, ini kan merupakan produk-produk pesaingnya Indomie gitu. Tapi kita tahu bahwa Indomie tetap nomor 1 di Indonesia. Apalagi lidah-lidah anak kos yang seneng banget tuh sama Indomie. Nah, kayak gitu. Nah, terus di mie instan sendiri, itu tuh kita lihat dulu pesaing dari mie instan. Yang pertama ada PT Lemonilo, ini baru. Jadi mie sehat, yang kita tahu sekarang mie sehat, kalau dimakan sering-sering itu dia nggak apa-apa. Ya kita tahu itu ada mie Lemonilo. PT-nya kita harus tahu, ternyata PT-nya adalah PT Lemonilo Indonesia Sehat. Nah, yang kedua terkait mie yang bener-bener jadi saingannya Indomie nih. Jadi anak kos bingung nih, milih mie sedap atau Indomie ya? Nah, itu ternyata pemiliknya adalah PT Wings Food Tbk. Nah, jadi di selain Indomie, mie sedap ini tuh juga jadi pesaing yang besar loh sebenarnya. Tapi kita tahu Indomie tetap nggak tergantikan. Jadi ada PT Wings Food, mie sedap ini sebagai pesaing dari PT Indofood CBP. Ada PT ABC sebagai mie ABC. Terus mie ABC itu ya kayak yang mie selera pedas ABC kayak gitu ya. Nah, terus ada mie Gaga dan Salami. Ini terkait PT Jakarta Tama dan PT Sentra Food Indonesia. Nah, sekarang kita tahu nih pesaing dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Oke, sekarang kita lihat pesaing dari penyedap makanan. Nah, kalau kita, bentar aku balik ke intro dulu yang tadi. Kita lihat penyedap makanan di PT Indofood CBP, itu kan dia ada kecap Indofood, ada sambal Indofood, ada bumbu kaldu Indofood, bumbu kentang goreng yang biasanya kita makan sama kentang goreng itu, bumbu-bumbunya terus bumbu instan Indofood, bumbu racik Indofood. Ini kan berbagai penyedap makanan yang sering kita pakai gitu di dapur kita, ya nggak teman-teman? Nah, ternyata produk-produk bahan makanan ini itu tuh punya saingnya. Contohnya Masako, Sasa, itu kan udah bener-bener penyedap makanan yang nggak tergantikan kan. Apalagi Masako yang rasa sapi, rasa ayam itu kan pasti kita punya gitu. Maksudnya di dapur kita itu ada. Nah, itu ternyata itu perusahaannya adalah Ajinomoto Corporation, pesaing dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Lalu ada Sasa yang kita pakai di dapur sehari-hari kayak micin, generasi micin nih pasti tahu banget dong sama Sasa. Nah, si Sasa ini ternyata pesaing besar juga dari PT Indofood CBP. Tapi PT Indofood CBP itu tahu pasar mereka, target pasar mereka itu siapa. Makanya dia nggak merodak bener-bener fokus ke micin gitu karena udah ada Sasa. Nah, jadi emang meskipun penyedap makanan, tapi si Indofood CBP ini juga mendiferensiasi penyedap makanannya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga produk susu. Kalau produk susu itu kita tahu tadi yang produk susu dari Indofood itu adalah dari Indomilk yang biasanya kita minum. Oh ya, Indomilk itu bisa creamernya atau bisa juga susunya ya. Nah, terus ada Cap Enak, Tiga Sapi, creamer, Orchid Butter, Milk Kuat, Indofood Ice Cream, Purgrow, Organic, ini semua tuh miliknya Indofood teman-teman. Jadi kalau teman-teman familiar dengan nama-nama produk susu ini, ya itu miliknya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ya emang perusahaan itu besar banget, makanya dia bisa memproduksi segini banyaknya produk. Jadi kalau ada yang bilang
Cap Enak sama Indomie bersaing, ya nggak bersaing, namanya aja satu perusahaan. Ya kalau mereka bersaing ya untung di perusahaannya sendiri, berarti emang produk ini tuh bersaing di satu perusahaan yang sama, ya menghasilkan profit yang tinggi bagi perusahaan CBP ini, gitu. Nah, ternyata dia punya pesaing juga nih, contohnya kayak Nestle Indonesia, pembuat Denko dan Milo, ini besar banget nih, nama dua ini. Terus ada Ultra Milk, ada Frisian Flag, ada Hilo, itu pemiliknya dari PT Ultra Jaya, Frisian Flag Indonesia, dan PT Indofood Indonesia. Oh ya, nama-nama yang aku masukin di sini ini dalam artian full aku yang nyari ya teman-teman. Jadi nggak semua aku masukin, tapi beberapa nama besar aja yang aku masukin di pesaing PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK ini. Nah, lalu pesaing selanjutnya berasal dari nutrisi dan makanan khusus. Kalau nutrisi dan makanan khusus, kita tahu kalau si Indofood ini tuh punya Promina, Sun, GoFit, GoWell. Kalian tahu kan nama-nama ini? Karena emang namanya familiar banget gitu. Nah, ternyata dia punya musuh nih, pesaing dari Nestle Indonesia. Kita tahu kayak Cerelac, Nestle gitu ya. Itu kan emang pesaing yang udah punya nama banget. Nah, terus ada dari sirup. Kalau si Indofood ini dia sirupnya itu Fresh. Jadi kalau kalian tahu sirup Fresh, itu punyanya Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Nah, si sirupnya ini itu punyanya PT Suba Indonesia. Oh ya, pesaingnya itu PT Suba Indah. Kita tahu lah kalau setiap sebelum puasa, itu kan Marjan ini tuh lagi rame-ramenya nih, pasti dicari buka puasa. Nah, ini jadi pesaing besar. Pesaing besarnya CBP. Nah, ini pesaing besar. Pesaing besar kenapa? Karena Marjan ini benar-benar mendominasi pasar sirup di Indonesia. Lalu ada sirup yang besar juga namanya sirup ABC. Ini kalian pasti tahu juga, itu dari pemiliknya PT Heinz ABC Indonesia. Nah, lalu yang terakhir terkait makanan ringan, oh ya, belum sih. Ada makanan ringan, itu pesaingnya juga dari PT Nutrifood, terus PT Ultra Prima Abadi, PT Wings Surya, dan PT Mayora Indah. Oh ya, kalau teman-teman tahu, di sekarang ini, PT Mayora Indah ini benar-benar jadi pesaing besar Indofood. Kenapa? Karena Mayora Indah ini lagi gencar-gencarnya inovasi, memproduksi banyak produk terdiferensiasi juga. Oke, contohnya kayak Roma itu miliknya PT Mayora Indah, teman-teman. Jadi kayak banyak produk makanan ringan yang diproduksi oleh PT Mayora Indah. Nah, terus ada minuman ringan. Minuman ringannya itu ya kalau kita tahu di Indofood itu ada Ichi-Ocha, Club, Vitamin gitu ya. Nah, kalau di pesaingnya itu ternyata ada dari PT Akasa Wira Internasional dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Oke, itu terkait kita pengenalan dulu sama ICBP ini. Kita udah tahu ya sekarang. Oh, ternyata dia itu punya pesaingnya itu besar banget dari karena Indofood CBP itu produknya itu terdiferensiasi, nggak cuma fokus ke mie, tapi juga ada produk makanan, produk susu, nutrisi dan makanan khusus, makanan ringan, minuman. Ini tuh semua punya pesaingnya masing-masing. Oke, jadi ini merupakan ancaman juga nih buat Indofood karena mereka nggak bisa benar-benar menguasai pasar. Mereka punya musuh. Nah, inilah yang kita analisis dalam Business Environment and Strategy Analysis. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke strategi analisisnya. Nah, kalau kita ngebahas terkait Business Environment atau analisis industri, kita pasti dipertemukan oleh 5 subpokok bahasan, yaitu terkait intra-industry rivalry, terkait pesaingnya yang udah kita bahas tadi. Oke, terus ada the bargaining power of buyer, kekuatan dari para konsumen. Lalu ada the bargaining power of supplier, itu dari kekuatan dari para pemasoknya. Pemasok itu ya kayak, contohnya apa sih kekuatan pemasok itu ya kayak PT Indomarta yang di Indomaret, itu kan dia ngejual banyak produknya Indofood ya. Ya itu tuh sebagai kekuatan dari para pemasok karena dengan adanya Indomarko ya. Indomarko itu si Indomaret ini menjual produk-produk dari Indofood. Jadi ini kekuatan dari para pemasoknya. Terus ancaman dari pesaing baru karena ini pasar kompetitif, nggak menutup kemungkinan produk-produk baru itu bermunculan. Nah, itu juga sebagai ancaman dari PT Indofood ini. Lalu ancaman terakhir dari pendukung produk atau layanan, the threat of substitute product or service. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan analisis SWOT kita. Nah, analisis SWOT dari PT Indofood ini, ICBP ini. Bentar. Nah, analisis SWOT-nya terkait strength, kekuatan dari PT Indofood ini tuh dia itu memiliki pengawasan distribusi dan persediaan di setiap outlet retail.
Nah, terus ada jumlah SDM yang berbasis kompetensi teknologi informasi terlatih dengan baik, tersedianya fasilitas teknologi informasi yang terhubung dengan satelit, dan tersedianya fasilitas internet untuk mempermudah investor dalam memantau perkembangan perusahaan. Jadi ini tuh kekuatan banget bagi si ICBP dibanding produk-produk lain yang nggak mungkin memiliki suatu sistem yang benar-benar unggul kayak Indofood ini. Jadi Indofood ini benar-benar unggul banget teman-teman. Udah dia punya fasilitas teknologi bahkan terhubung sama satelit loh. Bayangin, apa nggak mempermudah banget, apalagi itu ngemudahin seorang investor sebagai analisis equity untuk ngasih invest ke PT ICBP ini. Makanya si ICBP ini benar-benar punya nama brand yang benar-benar besar di pasar Indonesia. Nah itu kekuatannya. Terus terkait weakness atau kelemahan, dia itu kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang telah dikembangkan. Meskipun dia punya fasilitas teknologi yang sangat tinggi, tapi ternyata kurang memanfaatkan itu tadi. Terus integrasi unit kerja yang belum menyeluruh dan keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya. Nah, setelah kita tahu kekuatan dan kelemahannya, setelah kita bahas terkait opportunity dan trade-nya, ancamannya. Nah, opportunity sendiri yaitu peluangnya itu karena produknya itu diferensiasi, ya kan? Ya, maka perubahan minat masyarakat Indonesia itu terhadap makanan utama dan makanan ringan. Jadi peluangnya karena minat masyarakat Indonesia itu masih seneng nyemil, ya otomatis Indofood ICBP ini itu juga tetap punya apa ya, kayak suatu nama yang benar-benar dibutuhin gitu di masyarakat. Nah, karena emang masyarakat Indonesia itu benar-benar seorang consumer yang tinggi juga dalam makanan ringan, khususnya kayak makanan ringan yang ada di Indomaret gitu kan, kita seneng ya beli-beli. Nah itu juga peluang banget baik bagi si ICBP. Terus terkait situasi perekonomian Indonesia yang memunculkan peluang masuknya jenis-jenis makanan pengganti di samping makanan utama. Terus peluang yang selanjutnya itu tuntutan masyarakat terhadap produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ini ICBP punya banget nih produk yang kualitasnya tinggi, harganya bisa dijangkau sama masyarakat Indonesia. Nah, ICBP punya keunggulan di peluang itu. Terus ada keinginan masyarakat untuk coba-coba produk yang baru diluncurkan. Nah, karena si ICBP ini punya banyak banget produk, ya otomatis keinginan masyarakat itu buat nyoba-nyoba produk yang baru itu tinggi juga. Nah, itu juga peluang bagi si ICBP. Tapi dia juga punya ancaman, yaitu trade-nya apa aja terkait perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan jenis produk yang sama. Karena banyak banget yang produk sama, apalagi di contoh pesaingnya tadi kan banyak banget nih nama-nama besar pesaing, yaitu ancaman bagi si ICBP. Terus perusahaan sejenis itu mulai banyak muncul juga gitu. Nah, lalu produk-produk baru dengan harga yang lebih murah dan banyaknya produk-produk baru bermunculan. Karena ini pasar kompetitif, nggak menutup kemungkinan bahwa banyak banget perusahaan-perusahaan baru yang masuk gitu. Tapi meskipun gitu, si ICBP itu punya keuntungan dia itu udah punya nama, udah punya brand, yang otomatis si pasar baru pun itu nggak bisa langsung menggeser posisi dari ICBP itu sendiri. Nah, itu dari analisis SWOT dan terkait analisis industri dari PT ICBP. Oh ya, ini aku pengen sedikit sharing. Kan dulu pernah ada cerita bahwa, nggak cerita sih, emang fakta bahwa Cheetos, Lay's, Doritos itu kenapa kok berhenti sih? Yang tadi aku sebutin di awal, karena berhenti itu karena berakhirnya perjanjian lisensi yang dijalin antara PT Indofood Frito-Lay Makmur dengan Pepsi Corporation. Nah itulah penyebab kenapa sekarang kita nggak bisa konsumsi 3 ciki itu teman-teman, makanan ringan. Oke, itu aja untuk video pertama dari materi kita menganalisis ICBP. Berikutnya kita akan ketemu di video selanjutnya terkait kita bahas tuntas tools analisis, alat-alat analisisnya, mulai dari nanti common size, terus rasio, terus komparatif, kan itu relate banget sama materi kita. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari aku. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.